Cerita diawali dengan memperlihatkan aksi brutal seorang pria bernama Choi, pembunuh bayaran paling dicari karena bisa menghabisi target hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Dikenal sebagai sosok yang senyap tanpa jejak, bahkan tidak ada satupun klien yang mengetahui wajah aslinya. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria tampan rupawan bernama Jae, seorang figuran yang nasibnya tak seberuntung pajar sad boy. Saking putus asanya dengan hidup, ia sempat akan bundir namun niatnya harus tertunda saat ibu kos memanggilnya untuk makan mie yang ternyata hanyalah sebuah alasan agar bisa menagih sewa yang sudah menunggak beberapa bulan. Karena disebut bau oleh si ibu kos, Jae memutuskan mandi ke pemandian umum sebelum kembali melanjutkan aksi bundirnya. Yang sesampainya di sana, ia tak sengaja melihat Choi yang dari jam tangannya saja terlihat seperti orang kaya. Namun karena Jae yang sudah tidak peduli apapun selain bundir pun langsung memutuskan untuk mandi saja. Yang di tengah mandinya itu tiba-tiba ya, sabun batang Jae tak sengaja membuat Choi jatuh hingga tak sadarkan diri dan membuat kunci loker miliknya menggelinding ke arah Jae. Sempat berniat baik akan mengambilkannya, Jae tiba-tiba kepikiran untuk menukar kunci lokernya dengan milik Choi hanya agar bisa merasakan hidup kaya sebelum mati. Selesai mandi, Jae buru-buru memakai pakaian milik Choi lengkap dengan jam tangan dan kacamata mahal. Tanpa sedikit pun rasa malu, ia menggunakan uang milik Choi untuk membayar tunggakan sewa dan semua kasbonnya ke swalayan. Menggunakan mobil mewah yang belum pernah ia kendarai, Jae jauh lebih percaya diri dan seketika melupakan niat awalnya yang ingin bundir. Dan mumpung masih punya uang, ia pun memutuskan menemui wanita pujaan hatinya. 여기서 뭐해? 야, 오랜만이다. 잘 지냈어? 극단 해체되고 지금 처음 보는 거지. 그냥 뭐 이것저것. Rupanya Jae akan membayar hutangnya pada si wanita itu. Meski sudah pede dengan mobil dan jas hitamnya, Jae malah dibuat patah hati saat mendengar jika wanita itu akan menikah bulan depan. Hal itu tentu saja membuatnya galau dan kembali sadar bahwa ia tetaplah Jae yang tak memiliki harta apa-apa. 윤재석, 이거 아니잖아. Akhirnya Jae memilih mengembalikan semua barang milik Choi yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun setibanya di sana, ia dibuat terkejut saat mengetahui bahwa rupanya Choi mengalami amnesia dan bahkan tidak mengingat namanya sendiri. Choi mengira jika dirinya bernama Jae atas kartu asuransi yang ditemukan di dalam saku bajunya. Menyadari kesalahpahaman itu, Jae kembali bersandiwara bahwa ia hanya ingin menjenguk Choi karena kebetulan melihatnya kecelakaan di tempat pemandian. 이거 가져가셔야죠. Masih berupaya mengembalikan barang milik Choi, Jae memutuskan pergi ke rumahnya dengan harapan bisa bertemu keluarganya. Karena selama ini ia hidup di kosan sempit 2 petak, Jae merasa jika Choi adalah orang kaya yang tinggal di sebuah apartemen termewah di kota itu. Namun setelah cukup lama melihat-lihat sekeliling, Jae benar-benar tak menemukan tanda-tanda kehidupan di rumah ini. 궁전이네. 뭐야 여기? Di ruang ganti, Jae menemukan seragam aparat seperti polisi atau tentara, lengkap dengan sarung tangan dan mantel yang cukup membuat Jae penasaran dengan apa sebenarnya pekerjaan Choi selama ini. Melihat layar TV besar dan sofa empuk, Jae mulai nyaman bersantai sambil menonton tayangan wanita yang sedang melakukan gerakan yoga. CCTV 같은데 누구세요? Merasa bebas karena rumahnya kosong, Jae tahu-tahu sudah menghabiskan banyak sekali makanan di rumah itu. Bangun tidur, ia dibuat terkejut saat tayangan TV memperlihatkan aksi seorang wanita yang tampak sedang akan menusuk perutnya dengan pisau. Namun selang beberapa menit, Jae sadar jika wanita itu hanya sedang latihan akting di depan kamera. Bosan menonton TV, Jae merasa lapar hingga mulai mencari-cari makanan. Namun saat membuka sebuah kaleng, ia menemukan gulungan uang gepok yang kemudian langsung digunakan untuk memesan GoFood. Dengan uang tersebut, selesai dengan urusan perut, ia bermaksud menikmati sebotol anggur dari etalase. Dan tepat saat ia menarik botolnya, tiba-tiba
Ya, Jaya yang tak sengaja membuka ruangan rahasia pun langsung memasuki ruangan itu. Di sana ia menemukan senjata, kamera pengintai, serta beberapa kartu tanda pengenal milik Choi. Yang paling mengejutkannya lagi adalah ada foto si wanita terpajang dengan nama Enjo, wanita yang kerap yoga dan dipantau dengan CCTV, yang ternyata adalah DPO karena diketahui melaporkan kasus korupsi anggota DPR yang diketahui menghilang bersamaan dengan USB berisi bukti hingga Jaya akhirnya mengerti jika pekerjaan Choi bisa jadi adalah seorang informan atau detektif yang sedang memantau pergerakan Enjo. 검찰의 제보. Sadar jika pemilik rumah alias Choi amnesia, Jaya pun berniat baik dengan akan membantunya mencari Enjo dan membawa USB bukti tersebut. Melihat seorang kurir menuju kamar Enjo, ia pun sadar jika Enjo ternyata ada di apartemen yang sama, yang dengan menyamar sebagai teknisi wifi, Jaya segera mencari tahu lokasi rumah Enjo saat itu juga. Tak menemukan hasil apapun, Jaya kembali ke kamar hingga menyadari bahwa keberadaan Enjo ternyata tepat di atas kamar ini. Tanpa membuang waktu, Jaya lekas mendatangi kamar Enjo untuk berkenalan dan basa-basi busuk sebagai tetangga, di mana Enjo terlihat waspada dan tidak nyaman terlebih karena Jaya merupakan orang asing, sehingga ia langsung menutup pintu meski Jaya masih berbicara. 죄송합니다. 조심하겠습니다. 또 밖에서 볼 수도 있으니까 또 반갑게 인사하고 얘기도 하고 예 쉬세요. 좋은 시간 되세요. Jaya tak pernah sedikit pun kehilangan jejak Enjo dan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, termasuk saat ini ketika ia mendengar jika Enjo berencana pergi ke luar negeri selama 1 bulan kepada neneknya di panti jompo. Selesai dengan si nenek, Enjo tiba-tiba berlari kecil setelah menyadari keberadaan seseorang yang ternyata adalah sosok yang ada dalam berita di ruang rahasia, sehingga membuat Jaya lekas membantu Enjo untuk bersembunyi dari pria itu. Saat sedang bersembunyi itulah, Jaya kembali memperkenalkan diri hingga membuat Enjo semakin heran dan curiga dengan apa sebenarnya tujuan dari Jaya ini, karena akhir-akhir ini Jaya tampak selalu mengikutinya kemanapun. Malam harinya tepat pada malam Kamis, Jaya melihat Enjo sedang berkemas dan bersiap akan pergi melalui CCTV yang terpasang di rumahnya. Jaya langsung memantau pergerakan Enjo dari belakang yang justru malah berdiam seolah sedang menunggu seseorang. Yang karena malam itu Enjo batal berangkat, Jaya pun mulai memanfaatkan kesempatan untuk mendekatinya, seperti berpura-pura makan di tempat yang sama atau berbelanja ke mall, hanya agar bisa terus mengawasi Enjo kemanapun. Sama seperti malam Kamis sebelumnya, Jaya sudah tahu Enjo akan membawa koper dan menunggu seseorang di pinggir jalan, sosok yang entah siapa karena sampai sekarang tak kunjung mendatanginya. Sehingga saat Enjo kembali pulang, Jaya pun berpura-pura seolah tak sengaja berpapasan dengan Enjo hingga memaksanya untuk membantu membawakan koper milik Enjo. Meski sebenarnya ia sudah menolak sehingga... 이거 제가 괜찮아요. 제가 할 수 있어요. 집까지만 괜찮아요. 진짜 뭐. Ya, Jaya justru membuat koper Enjo berantakan hingga membuatnya kesal. Meski begitu, Jaya belum menyerah dan mulai menjalankan cara lain untuk mendekati Enjo, yaitu dengan rutin memberikan hadiah-hadiah kecil di depan kamarnya yang lama-kelamaan membuat Enjo mulai luluh sehingga bersedia saat Jaya mengajaknya nonton film di tangga apartemen, bahkan makan malam romantis di restoran mewah. Saat baru keluar dari rumah sakit pasca kecelakaan, Choi harus membayar tagihan rumah sakit yang sangat mahal dan uang di dompetnya hanya tersisa 2.000 won lagi. Ia akhirnya terpaksa meminta bantuan seorang wanita bernama Rina untuk membayar tagihan tersebut dan mengantarkannya pulang karena Choi sama sekali tak mengingat apapun termasuk tempat tinggalnya. 기록상실증 관련돼. 얼마예요? 92만 원이요. 네? 카드 받을게요. Di perjalanan, Rina sempat bertanya kepada Choi masih mengingat namanya atau tidak. Namun Choi mengaku hanya tahu namanya lewat data pada kertas asuransi yang ditemukan pada suku bajunya. Dengan usia masih 32 tahun, yang hal itu tentu membuat Rina ragu karena wajah Choi terlihat jauh lebih tua dari usianya. 84년 대박. 32살입니다. Setibanya di rumah, Choi dikejutkan dengan kondisi rumah yang sangat berantakan dan bau. Ia sama sekali tak mengingat apapun, bahkan merasa asing dengan setiap sudut rumahnya itu. Dan yang membuatnya semakin bingung adalah ada seutas tali yang tampak disiapkan untuk bundir. Membuatnya heran dengan apa alasan yang membuatnya ingin melakukan hal itu.
Esok harinya Choi mencoba menemui para tetangga namun tak satupun dari mereka mau mendengarkan pertanyaannya. Yang di tengah kebingungannya itu, ia menghampiri seorang pria dengan harapan orang itu tahu sesuatu tentang hidupnya. Namun belum juga selesai bicara, tiba-tiba 모르면 그냥 지나가지. ya, tanpa si pria sadari, Choi memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa hebat, refleks cepat, dan serangan layaknya seorang profesional. Naluri lamanya sebagai pembunuh bayaran tentu masih ada meski sedang amnesia. Hingga setelah pertarungan usai, Choi justru kebingungan dengan apa yang baru saja ia lakukan, hingga membuat si pria yang dihajarnya ketakutan. Masih di hari yang sama, Rina mendapati Choi sedang batuk-batuk setelah mencoba udud yang sempat dikira akan disukainya. Kebetulan saat itu Rina lewat di depan rumah Choi dan segera menghampiri untuk menolongnya, di mana Choi mengaku sedang menuliskan hal-hal yang ia suka, dan untuk sementara ini, ia sadar sangat menyukai beres-beres dan cukup terampil dalam menggunakan pisau, karena setelah semua ruangan bersih, Choi mengaku pikirannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. 청소를 좀 좋아하는 것 같습니다. 청소. 어머, 여기 싹 다 치웠네? Mengingat Choi masih memiliki hutang, Rina pun mendapat ide untuk mempekerjakannya di rumah makan milik ibunya, hanya untuk sekedar bersih-bersih atau mengangkut barang-barang yang berat. Dan setelah sempat terjadi sedikit drama dari sang ibu yang ragu menerima orang asing, akhirnya Choi diperbolehkan bekerja setelah Rina menjelaskan semuanya dengan jujur. 소리 하지 마라. 떡볶이 드는데 나 저 사람한테 받을 돈도 있어. 무슨 돈? 좋아요. 일어나세요. Tak disangka, semua orang dibuat takjub saat Choi rupanya bisa memotong kimbab dengan hasil yang begitu rapi, indah, perfect. Bahkan saking estetiknya, membuat para pembeli merasa sayang saat hendak memakannya, yang mana rumah makan itu kini menjadi tempat makan favorit semua orang, termasuk para remaja sekolahan. Di rumah, Choi tak sengaja melihat kalender dengan satu tanggal yang ditandai seolah ada janji atau acara penting. Saat hari itu tiba, ia pun pergi ke lokasi yang tertulis di kalender dan bertemu dengan seorang pria yang memintanya untuk segera naik ke dalam mobil rombongan tanpa tahu akan kemana tujuan dari mobil ini. Namun si pria mengaku akan bekerja seperti biasa. Setibanya di tempat tujuan, Choi barulah menyadari jika rombongan itu rupanya adalah pekerja lepas sebagai figuran film. Namun karena ini baru pertama kali setelah amnesia, Choi terus saja berganti-ganti peran karena selalu gagal pada setiap peran yang dimainkannya. Hingga sampai tiba di pembagian gaji, Choi meminta semua data pekerja untuk mencari tahu alamat rumah keluarganya. 잠깐 좀 봐도 될까요? Tiba di alamat keluarganya, Choi tidak langsung menyapa karena dibuat sedih saat mendengar ocehan si tukang cukur yang ia duga adalah sang ayah menceritakan keburukan anaknya pada pelanggan lain. Padahal yang sebenarnya, si tukang cukur tidak mengenali Choi selama ini. 오늘 따뜻한 말이라도 줘. 아, 내가 알아서 해. 아니요. 아, 그게 왜 아들 얘기 꺼내가지고 이 손님 가셨어? Alhasil, Choi mulai sadar alasan mengapa ia ingin mengakhiri hidup, yaitu tentu karena tuntutan sang ayah yang selalu meremehkan pekerjaannya sebagai figuran. Hingga saat ia pulang, rupanya ia sudah ditunggu oleh Rina dan ibunya karena pelanggan menanyakan Choi yang seharian menghilang. Melihat raut wajah Choi sedikit berbeda, Rina pun lekas bertanya apa yang terjadi kepadanya. Choi mengaku jika dirinya mulai mengingat siapa ia di masa lalu. 뭘로? Atas perkataan sang ayah beberapa hari lalu, Choi kini mulai berambisi menjadi aktor terbaik dengan mulai melatih fisiknya setiap sebelum syuting. Ia latihan melenturkan mulut agar tidak kaku meski terkadang setiap latihannya membuat para tetangga kontrakan merasa terganggu. Tiba di hari syuting, Choi mulai merasa jauh lebih percaya diri dengan kemampuan yang sudah ia latih selama ini. Di lokasi, salah satu tim kreatif mengumumkan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang bisa melakukan adegan perkelahian. Dan saat tim menanyakan siapa yang berani mencoba lebih dulu, Choi yang menganggap ini sebagai peluang pun langsung mengangkat tangannya untuk mencoba sehingga... Meski sempat terjadi kekeliruan, Choi mendapat pujian dari sutradara atas kemampuan bela dirinya, bahkan meminta kontak Choi untuk dihubungi, sebab dalam waktu dekat, ia akan diberi peran sebagai tangan kanan bos di film yang akan datang. 병대 출신입니다. 고생하셨습니다. 성함하고 연락처 좀 알려주세요.
Seiring berjalannya waktu, Choi berhasil mendapat peran yang cukup berpengaruh meski bukan sebagai karakter utama, sehingga ia perlahan mulai dikenal oleh kalangan dewasa atau remaja sekolahan yang sering mampir ke rumah makan. Bahkan banyak yang meminta foto bareng ataupun tanda tangan. Kembali pada Jae, ia memberanikan diri mengangkat salah satu ponsel di ruang rahasia yang tiba-tiba berdering, yang dalam panggilan itu seseorang menanyakan kapan tugasnya akan selesai. Namun karena Jae tidak tahu apa-apa, hanya bisa terdiam sebelum akhirnya menyetujui permintaan si penelpon yang mengajaknya bertemu. 예, 받아봤어요. Pada pertemuan itu, Jae merasa bahwa Choi memiliki pengaruh yang tak biasa. Orang yang mengajaknya bertemu ternyata adalah para pejabat yang diketahui terlibat dalam kasus korupsi. Dan dari setiap percakapan yang ia dengar, Jae menyadari bahwa Choi bukanlah detektif, melainkan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi Injo atas suruhan si pejabat karena memegang bukti korupsi mereka. Sehingga dengan semua itu, ia berniat menggagalkan rencana Choi sebelum ingatannya kembali. 연락드리겠습니다. Setelah mengetahui siapa Choi sebenarnya, Jae pun diam-diam membuntuti Choi dari belakang sambil membawa senjata dengan maksud untuk menghabisinya. Namun ketika jarak mereka semakin dekat, Choi justru mengira Jae adalah penggemarnya yang akan meminta tanda tangan. 뭘요? 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. Sama seperti malam-malam sebelumnya, Enjo kembali membawa koper untuk menemui seseorang. Namun kali ini, Jae tidak hanya mengintip dari jauh, melainkan langsung menghampirinya hingga membuat Enjo kebingungan. Jae menjelaskan bahwa ia tak ingin Enjo masuk ke dalam perangkap Choi dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk memantaunya. Dan jika Enjo tetap mengikuti rencana Choi, maka sebenarnya ia akan dalam bahaya. Pertemuan Jae dan Enjo pada malam itu rupanya diam-diam disaksikan oleh para pejabat yang akan menghabisi Enjo, di mana seorang pimpinan pejabat memarahi semua anak buahnya karena dianggap salah dalam memilih pembunuh bayaran yang malah baper dengan targetnya sendiri, sehingga ia meminta mencari pembunuh bayaran baru untuk menghabisi keduanya. 여러분들도 무사하지 못합니다. 저 아시죠? Para pejabat itu memiliki kandidat atau jagoan mereka masing-masing dalam memakai jasa pembunuh bayaran. Namun setelah mereka menghubunginya, setiap pesan yang dikirim rupanya masuk ke beberapa ponsel milik Choi di ruang rahasia. Sehingga terungkaplah jika Choi memiliki banyak identitas palsu untuk pekerjaannya tersebut. 동성로 파일 부탁합시다. 성민을 하고 있는데 국내 사람은 좀 위험하다고 몇 번을 얘기해요. Berkat amnesia dan hadirnya sosok Rina, Choi kini berubah menjadi pribadi yang hangat hingga mengajak Rina dan keluarganya untuk bertamasya. Dan untuk pertama kalinya, Choi benar-benar merasakan ketenangan yang tak pernah ia temukan di masa lalu. Di perjalanan pulang, semua orang termasuk Choi merasa kelelahan hingga tertidur di dalam mobil. Namun tak berselang lama, Choi pun terbangun dan tak sengaja mendengar alunan musik yang dulu pernah ia putar. Di saat yang bersamaan, ia melihat seseorang membawa koper di jalan, yang mana kedua momen itu seketika memicu ingatan lamanya kembali dan akhirnya ia mengingat sepenuhnya tentang siapa Choi yang sebenarnya. 97분 교통정보를 알려드립니다. 갑자기 비가 내렸는데요. 모든 도로가 가다서다를 반복하고 있습니다. Choi akhirnya pulang ke rumah dan curiga jika rumahnya ini sempat ditempati seseorang memeriksa ruangan rahasia. Ia mendapat di salah satu ponselnya mendapat pesan baru berisi gambar Jae bersama Enjo, dan bertepatan dengan itu, Choi melihat rekaman CCTV jika keduanya sedang bersiap untuk pergi, sehingga membuatnya begitu kesal karena Jae telah menggagalkan semua rencana yang dibuatnya. Choi langsung mendatangi Jae dan Enjo di apartemen baru mereka. Tanpa basa-basi, ia memarahi Enjo karena telah keluar dari tempat persembunyian yang sebelumnya sudah ia persiapkan, di mana Enjo berusaha membela diri karena Choi tak kunjung menghubunginya. Sementara Jae yang masih belum mengetahui apapun, mencoba memperingatkan Enjo agar segera pergi. 이 사람한테 은주 씨 죽이라는 의뢰를 했다니까요. 그렇게는 못해요. Akhirnya Choi pun mengaku bahwa ia memang seorang pembunuh bayaran tapi tak pernah benar-benar menghabisi targetnya. Ia akan membiarkan mereka kabur dan memulai hidup baru dengan identitas berbeda.
berbeda. Sementara Choi sendiri akan tetap menerima bayaran penuh dari klien, di mana semua target harus tetap diawasi agar keberadaan mereka tidak ketahuan, yang membuat klien akan menyewa pembunuh lain. Dan alasan mengapa Enjo selalu pergi setiap malam Kamis adalah untuk membawanya kabur ke luar negeri, dan latihan yang sempat disalahartikan adalah bagian dari rencana agar Enjo bisa berpura-pura mati pada malam eksekusi. 자, 이제 떠날 준비합시다. 그 방법밖에 없어. 싫어요. Para klien rupanya sudah menyewa pembunuh lain untuk menghabisi Enjo dan Jae. Namun untungnya klien itu masih memakai jasa Choi dengan identitas yang berbeda, dengan menawarkan bayaran 1 miliar untuk menyingkirkan keduanya. Sehingga Choi pun mulai menyusun rencana baru demi membalikan keadaan. 그 사람들이 저뿐만 아니라 이 사람도 노리고 있다면 저희 둘 다 해결해 주세요. Singkat cerita, Choi mulai melatih Jae dan Enjo agar mereka bisa berpura-pura tewas saat hari itu tiba. Berlokasi di sebuah gedung terbengkalai, mereka menyiapkan semua peralatan mulai dari pisau khusus yang bisa ngelelep tanpa melukai, serta pelindung perut yang dilengkapi cairan ontan berwarna merah agar sandiwara mereka tampak seperti nyata. 사라지게 된 거예요. Karena Choi sudah lama tak pernah datang lagi ke rumah makan, Rina pun menemuinya yang sedang menyusun rencana pelariannya. Menyadari jika Rina merasa keheranan dengan tampilannya saat ini, Choi pun mengaku bahwa ingatannya telah kembali dan mengatakan jika kebersamaan mereka hanya sampai di sini saja, sehingga hal itu tentu membuat Rina kecewa dan lekas meninggalkan Choi saat itu juga. Meski sempat dibuat kecewa dan sakit hati, Rina masih diliputi rasa penasaran dan khawatir hingga memutuskan untuk diam-diam mengikuti Choi yang terlihat menaiki mobil menuju ke suatu tempat yang ternyata Choi akan segera melancarkan aksi besar yang sudah direncanakan sebelumnya. Di tempat itu, para klien yang merupakan komplotan koruptor akan menyaksikan langsung bagaimana target mereka akan dihabisi. Sesuai rencana sebelumnya, Jae akan memulai aksi dengan menghabisi Enjo terlebih dahulu dan menyembunyikannya di balik tempat yang sudah disiapkan. Selesai dengan Jo, kini tiba giliran Choi yang juga akan bersandiwara untuk menghabisi Jae, di mana Jae sempat protes kepada para klien karena berpura-pura tidak mengenali Choi sampai akhirnya di tengah pertarungan itu, mereka semua dikejutkan oleh kemunculan Rina yang tiba-tiba muncul ke tengah pertempuran, menanyakan apa yang sedang Choi lakukan di sini. Tak ingin seluruh rencana ini gagal, Choi langsung menarik Rina dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Tapi tiba-tiba sebuah kontainer besar tiba-tiba jatuh dan menimpa mereka bertiga, membuat para pejabat yang menyaksikan panik dan ketakutan. Sementara di dalam kontainer, terlihat Rina sedang dibungkam oleh Choi agar tidak berteriak dan menggagalkan rencana yang sudah mereka susun dengan matang. Setelah para pejabat pergi ketakutan, mereka akhirnya keluar dari dalam kontainer dengan Jae yang langsung memeriksa kondisi Enjo. Sementara Choi mulai menjelaskan semuanya kepada Rina tentang siapa ia sebenarnya, termasuk fakta bahwa ia ternyata adalah kelahiran tahun 71 yang bahkan lebih cocok dengan ibunya Rina. 45이요. Singkat cerita, kini Choi mulai fokus menata karirnya sebagai seorang aktor dan mulai membintangi berbagai film bergengsi. Sementara dengan Jae, ia juga memulai kembali langkahnya di dunia akting dengan identitas baru. Tanpa disangka, keduanya dipertemukan kembali dalam satu proyek film yang sama. Tamat, endingnya sangat membagongkan.